Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Perkenalkan, nama saya Desa Tarini dari kelas Geografi. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Muhammadiyah 16 Jakarta, mengambil materi dinamika penduduk kelas 11, menggunakan model problem based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Silakan diri. Untuk menghangatkan suasana, saya akan mulai ice breaking dulu. Ya, siap-siap ya, saya minta kalian untuk fokus. Jadi hanya diingat-ingat aja, kalau kalian mau fokus pasti kalian akan gagal. Gajah itu besar, semut itu kecil, cacing itu pendek, ular itu panjang. Siap? Gajah tangannya juga dipraktekkan. Gajah itu besar, semut itu kecil. Gajah itu besar, semut itu kecil. Ular itu pendek. Yang mana pendeknya? Ular itu panjang, semut itu cacing itu pendek, kecil. Oke, siap? Gajah. Jadi kalian ikutin. Saya akan ngomong, kalian yang mempraktekannya aja. Fokus ya. Oke. Gajah itu besar, semut itu kecil. Kalian sambil ngomong. Cacing itu jangan fokus. Oke, ulang. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Ular itu
piramida penduduk. Nah, tujuan kita hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model project based learning, peserta didik mampu menghitung dependensi rasio, menghitung seks rasio, dan terampil membuat piramida penduduk dengan menggunakan model problem based learning. Jadi kalian belajar ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, nanti kalian akan mendapatkan saat nanti kalian benar-benar sudah keluar dari sekolah atau kalian lulus. Penduduk itu setiap tahun akan bertambah, apalagi Indonesia merupakan jumlah penduduk terbesar di dunia. Darinya peringkat 4 sekarang sudah menutup. Kemarin sesi kita sudah kita bahas. Terakhir tahun 2020 saat kita melaksanakan atau terlaksana kejadian COVID. Varian COVID yang kalian belajarnya PJJ ya, online ya. Jadi kalau mempelajari piramida penduduk ini, kita akan bisa menganalisa kebutuhan penduduk itu apa. Apakah butuhnya lapangan kerja, apakah butuhnya kesehatan, atau butuh fasilitas untuk kalian healing. Nah, nanti akan tahu dari bentuk-bentuk piramida yang kalian pelajari ya. Kita lihat video tentang kependudukan. Selamat datang di Gibra Bicara. Kali ini kita akan bahas mengenai piramida penduduk. Piramida penduduk pengertiannya, piramida penduduk merupakan grafik komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Di bawah ini ada contoh 3 dari jenis piramida penduduk, dan kita bisa lihat ada yang berwarna merah muda pada sebelah kiri dan ada yang berwarna biru pada sebelah kanan. Warna merah muda menunjukkan banyaknya jumlah penduduk pria, sedangkan untuk warna biru menunjukkan banyaknya jumlah penduduk wanita. Kemudian piramida penduduk dapat digunakan untuk mengetahui 1. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Yang keempat, usia non produktif dan usia produktif. Yang kelima, seks rasio. Yang keenam, model pertumbuhan penduduk. Yang ketujuh, struktur penduduk. Terima kasih, Glory Geografi. Dari video yang kalian tadi lihat, kalian sudah tahu apa sih manfaatnya untuk mempelajari piramida penduduk. Jadi kalian belajar dulu yang namanya dependensi rasio. Apa itu dependensi rasio? Ada yang bisa? Ya? Ketergantungan menunjukkan serta penduduk golongan umur produktif dan dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi. Ya, itu dependensi rasio. Jadi dependensi rasio itu perbandingan antara jumlah belum dan tidak produktif dibagi dengan jumlah produktif. Kalau ini sudah termasuk dalam usia produktif. Ya, usia yang masuk 15 sampai 64 tahun. Jadi kalian akan menanggung beban kakek sama adik kalian yang belum usia 14 tahun atau yang kakek nenek kalian yang sudah lebih dari 65 tahun. Nah, selanjutnya lagi kita untuk mengetahui piramida itu belajar tentang seks rasio. Ada yang tahu tentang seks rasio? Ya, silakan. Jenis kelamin di suatu wilayah. Ya, mengetahui perbandingan jenis kelamin di suatu wilayah. Jadi perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan paling banyak yang mana? Biasanya diberikan dengan nominalnya 100 itu konstantanya. Jadi untuk mengetahui wilayah ini paling banyak laki-lakinya. Jadi perempuannya ada segini. Jadi perbandingannya seperti itu. Kemudian tadi kamu lihat dalam piramida penduduk tadi ada komposisi penduduk dan piramidanya. Apa yang dimaksud dengan piramida penduduk? Oh ya, silakan. Mengenai jumlah penduduk yang dilihat dari usia. Oke, grafik mengenai susunan penduduk yang dilihat dari usia pada masa tertentu. Ya, tadi di dalamnya pasti ada laki-laki, perempuan, dan usia-usianya. Piramida sendiri dibagi jadi 3 tadi kan? Ada piramida ekspansif. Apa itu piramida ekspansif? Ya? Menunjukkan penduduk di suatu wilayah dalam keadaan tumbuh. Oke, dalam keadaan tumbuh. Jadi piramidanya berbentuknya segitiga. Piramida yang berikutnya piramida stasioner. Ada yang tahu piramida stasioner? Ya? Menunjukkan
tingkat atau jumlah kelahiran hampir sama atau seimbang dengan jumlah kematian. Oke, jadi kelahiran dan kematian itu seimbang, lurus yang tadi kalian lihat di videonya. Ada lagi yang terakhir, piramida. Apa tadi yang terakhir? Konstruktif. Apa itu piramida konstruktif? Itu piramida yang dimana usianya lebih didominasi usia tua. Oh ya, didominasi oleh usia tua. Jadi anak kecilnya sedikit usia bayinya, tapi usia yang tuanya itu sangat banyak. Nah, tadi ada beberapa contoh negara-negaranya mana saja. Nah, dari video yang kalian lihat, pertanyaan-pertanyaan pertanyaan tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang hipotesis kita? Ya, Nak? Dependensi rasio dapat memberi analisis kebutuhan penduduk suatu wilayah dan piramida penduduk sangat penting untuk membaca kebutuhan penduduk. Oke, itu hipotesisnya. Terima kasih tadi hipotesisnya. Untuk menghitung dependensi dan seks rasio, untuk bisa menghitung nanti piramida kalian, APD-nya, ya. Ini untuk yang seks rasio atau SR, perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini diketahui suatu wilayah X itu jumlah penduduk laki-lakinya ada 30 dan penduduk perempuannya ada 15. Nah, yang ditanyakan SR-nya. Tadi rumus SR jumlah perbandingan antara penduduk laki-laki dibanding dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100%. Jumlah penduduk laki-lakinya tadi ada 30. Perempuannya ada 15 dikali 100. Coba dihitung ada berapa hasilnya? 200. Artinya setiap 200 laki-laki terdapat 100 perempuan. Nah, laki-lakinya ada 200 nih, perempuannya ada 100. Ini bisa menyebabkan kalau kita kebanyakan perempuan ya, bisa saja kalian mengenal yang namanya poligami, ya enggak? Nah, karena banyakan perempuannya. Kalau ini kebalik, banyakan laki-lakinya. Ini akan kebalik, namanya poliandri. Ya, paham ya? Nah, sekarang kita hitung yang DR-nya, dependensi rasio. Diketahui DR atau dependensi rasio ini diketahui jumlah penduduk usia 0 sampai 14 itu 10. Usia 15 sampai 64 ini 100. Terus usia lebih dari 65 itu jumlahnya ada berapa ya? 15. Nah, ditanyakan DR. DR tadi rumusnya apa, Nak? Jumlah penduduk usia ya belum produktif ditambah usia yang tidak produktif lebih dari 65 dibagi usia yang produktif 15 sampai 64 dikali 100. Sekarang untuk kalian lebih memahami lagi, kalian bagi per kelompoknya untuk mengetahui bentuk piramidanya itu apa di suatu wilayah. Saya sudah mengambil data di Badan Pusat Statistik wilayah desa-desa di Indonesia. Kalian bagi per kelompoknya, nanti kalian gambar diagramnya. Nanti ada petunjuknya di LKPD yang akan saya bagi ke kalian. Ya, Pak. Silakan kalian berkelompok.
warna. Tadi kan laki-lakinya bisa dikasih kamu arsiran, atau yang perempuannya dikasih polosan aja. Jadi biar bisa membedakan mana yang laki-laki mana yang perempuan. Dihitung dulu seks rasionya berapa, dependensi rasionya berapa. Jadi kamu setelah lihat piramida itu kamu bisa menganalisa kebutuhan piramida di suatu wilayah itu apa. Untuk mengetahui kebutuhannya, ya. Nah, gini, karena kalian bisa minta untuk menggunakan teknologi pada saat nanti kalian presentasi, kalian koneksikan antara HP dengan proyektor di kelas. Jadi kalian presentasinya dengan menggunakan HP kalian, bukan menggunakan laptop. Paham ya? Sudah? Gak apa-apa. Apa sih? Jadi nama kelompoknya kamu tulisin piramidanya yang hasil dari data RKPD kalian. Paham ya? Nah, ayo. Silakan presentasi. Ayo silakan presentasi dulu. Bawa mana dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok piramida konstruktif akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Desa Pulau Sari 2017. Piramida yang terbentuk dari data kependudukan Desa Pulau Sari berbentuk konstruktif di mana usia produktif sangat banyak, tetapi usia tidak produktif sedikit. Beban ketergantungan sebesar 42,98. Analisis yang dapat disimpulkan dari bentuk piramid tersebut lapangan pekerjaan yang banyak. Apa ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan nama saya Abdul Sabit. Saya akan mempresentasikan mengenai piramida penduduk konstruktif bersama kelompok saya di Desa Kebandungan. Jumlah penduduk Kebandungan terbanyak pada usia 30 sampai 34 dan membentuk piramida konstruktif dengan seks rasio 98,67. Artinya setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-laki dan beban ketergantungan sebesar 24,32. Artinya terdapat 24 penduduk usia non produktif dan 100 penduduk darinya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kebandungan, silakan. Desa Pembangunan piramida berbentuk konstruktif. Hampir sama dengan negara maju di dunia. Apa dampak dari bentuk piramida tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan piramida penduduk dari Surabaya. Pola penduduk Desa Surabaya menghasilkan piramida konstruktif dengan seks rasio sebesar 101. Artinya, setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan dan rasio ketergantungan sebesar 47,54. Artinya, setiap 100 penduduk produktif menanggung 47 penduduk yang tidak dan belum produktif. Dari hasil piramida dapat dianalisis keterangan pekerjaan untuk usia produktif dan menambah jumlah kelahiran dengan berbagai upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dengan saya di sini ingin mempresentasikan tentang piramida Pegangan. Dari data kependudukan piramida berbentuk ekspansif dan data tersebut seks rasio sebesar 58 di akhir. Artinya setiap 100 perempuan terdapat 98 laki-laki. Presentasi dari produktif mencapai 70,53%. Sekian dari Ada yang bertanya dulu nggak? ada pertanyaan.
Ada mungkin yang bertanya? Sudah dijelaskan ya. Mau nanya? Alasan penduduk yang piramida berbentuk konstruktif tidak mempunyai penduduk usia 0 sampai 14. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa. Sebagian warga melakukan urbanisasi ke kota dengan alasan ekonomi atau tidak ada pekerjaan sehingga yang masih tinggal di desa tersebut sebagian besar usia tua. Ada lagi penanya? Nah, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian saya minta untuk menjawab evaluasi dengan menggunakan aplikasi yang sudah kalian biasa pergunakan. Pija, ya. Kalian masuk ke situ, kalian jawab soal yang sudah saya berikan. Silakan kalian login dulu ke Pijanya, jawab soalnya. Silakan login ke Pija. Sudah? Nah, oke. Lanjut kita ke bagian kesimpulan. Tadi kita sudah belajar namanya seks rasio, dependensi rasio, dan piramida penduduk. Kalian sudah tahu bagaimana di piramida itu dibuat. Seks rasio itu untuk apa, dependensi untuk apa, piramidanya untuk apa. Nah, kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Piramida penduduk mempunyai beberapa fungsi seperti mendapatkan informasi, komposisi penduduk yang menyesuaikan umur dan jenis kelamin, rasio ketergantungan, dan dapat menganalisa kebutuhan di suatu wilayah. Oke, tadi kesimpulannya jadi tentang dependensi rasio, seks rasio, dan piramida penduduk. Tadi kesimpulan teman kalian sudah kalian dengarkan. Jadi terima kasih tadi presentasinya. Yang paling bagus tadi semuanya bagus, kalian sudah bisa memahami. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih presentasinya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari setelah dependensi, kita akan mempelajari bonus demografi. Jadi apa sih di bonus demografi itu? Apalagi kalian masih masuk usia angkatan kerja, kalau dalam ekonomi dan geografinya masuk usia produktif. Kalian akan lebih memahami bonus demografi itu apa. Nanti kalian bisa mengantisipasinya seperti apa. Ya. Terima kasih pembelajaran hari ini. Kita akan tutup. Kalian ditutup dengan doa kan? Siap. Memberi salam. Assalamualaikum.